bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Jadi maksud dan tujuan saya di sini, saya Prof. Imin sebagai CGP Angkatan 7. Saya akan melakukan observasi supervisi pendidikan Bu pada pembelajaran Ibu ya. Mungkin sebelum ke hal-hal yang ingin saya tanyakan, silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, perkenalkan nama saya Evita Dayanti. Di sini saya sebagai guru bahasa Indonesia dan pakar kurikulum Islam. Oke, jadi Ibu sebagai guru bahasa Indonesia dan pakar kurikulum. Di sini observasi supervisi pendidikannya Bu bertujuan untuk tidak mencari kekurangan ya Bu, tapi lebih kepada ini menggali potensi yang Bu miliki gitu ya, supaya potensi-potensi yang Ibu miliki semakin tergali. Kemudian ketika menerapkan pembelajaran di kelas yang pastinya selalu berpihak kepada murid. Pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira dari hasil observasi ya, yang nanti akan saya lakukan terhadap Bu Eni, kira-kira apa yang diharapkan Bu Eni? Nanti setelah melakukan observasi di kelas ya, pembelajaran di kelas, harapan saya nantinya saya bisa mampu memperbaiki sistem pembelajaran saya nanti di kelas. Oke, jadi harapan Bu Eni yang pasti ketika sudah dilakukan observasi oleh saya, yang pasti supaya pembelajarannya semakin meningkat ya Bu. Iya. Oke. Kemudian lagi Bu, kira-kira materi atau topik dalam pembelajaran apa yang nanti akan diajarkan saat observasi? Ya, nanti ketika Bapak observasi di kelas, nanti rencananya materi yang akan saya sampaikan mengenai mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan dan membuat sesuatu dari teks prosedur yang didengarkan. Oke, jadi materi tentang teks prosedur ya Bu, pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas berapa ini Bu? Kelas 7. Oke, di kelas 7. Kemudian Bu, dari materi dan topik yang nanti akan disampaikan saat pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran apa Bu yang dicapai oleh Ibu? Ya, dari materi pembelajaran ini nantinya ya, harapan saya dalam pembelajaran ini siswa-siswa itu nantinya mampu menemukan ciri umum dari teks prosedur, kemudian mereka mampu mendaftar kata atau kalimat yang menjadi ciri kebahasan dari teks prosedur dan mampu menentukan jenis dari teks prosedur. Jadi tujuannya setelah mempelajari materi tentang teks prosedur ya Bu, di mana si siswa ini bisa menentukan mana ciri-ciri umum tentang teks prosedur ya Bu. Teks prosedur. Oke. Kemudian lagi kira-kira apa Bu? Hal apa saja yang sudah dipersiapkan dalam pembelajaran saat observasi nanti? Ya, pada saat nanti observasi ya di kelas itu hal-hal yang saya persiapkan yang pasti pertama adalah RPP, kemudian silabus dan media pembelajaran. Oke, itu yang paling krusial ya Bu. Iya. Ketika melakukan sebuah pembelajaran pasti ada perencanaan terlebih dahulu ya Bu, supaya tersusun kemudian bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi dengan baik. Kemudian Bu, pernah tidak sih Bu dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas Ibu ada tantangan-tantangan atau yang nanti mungkin saat melakukan observasi pasti ada tantangan. Kira-kira tantangannya seperti apa Bu yang sering dihadapi? Yang sering saya hadapi ya ketika melakukan pembelajaran di kelas itu sering sekali menemukan siswa yang cenderung pasif. Oke. Pasif maksudnya seperti apa ini? Ya, mereka kurang aktif gitu Pak. Oke, jadi siswanya itu cenderung pasif ya Bu. Jadi ketika Ibu belajar di kelas itu salah satu momok yang paling besar ya Bu. Iya. Itu. Nah, membuat tidak nyaman ya Bu. Iya. Oke. Kemudian Bu, kira-kira nih untuk mengatasi tadi siswa yang tidak aktif, mungkin ada strategi, model atau metode yang akan Ibu gunakan nanti. Kira-kira strategi model apa itu? Nah, di dalam pembelajaran ini nantinya ya tentang teks prosedur ini saya menggunakan model PBL, problem based learning dan pendekatan saintifik. Oke, jadi metode atau strategi yang Ibu gunakan ya model pembelajaran berbasis masalah ya Bu? Iya. Oke, atau PBL. Kemudian lagi Bu, apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau nanti mungkin saat observasi Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, saya pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena rencananya
ketika proses pembelajaran ini pun saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa kira-kira yang Ibu tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terus apa lagi kira-kira, Bu? Berpihak pada murid yang nantinya pada proses pembelajaran berdiferensiasi ini pastinya ada konten kemudian proses sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah program. Oke. Terus Bu, ketika nanti misalnya Ibu menemukan sebuah kesulitan nih, misalnya ada siswa yang mengalami kesulitan, nah langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Di sini saya akan berusaha melakukan bimbingan secara pribadi ataupun kelompok pada siswa yang seperti itu. Pasti menuntun siswa ya, Bu. Iya. Kemudian Bu, ada tidak kekurangan lain yang perlu Ibu persiapkan dalam pembelajaran misalnya? Ya ada kadang kalau mau melakukan sebuah pembelajaran ya Pak, ada kekurangannya ketika mempersiapkan pembelajaran itu seperti misalnya medianya, entah itu LCD ataupun buku ya sumber belajarnya. Mungkin sumber belajarnya terbatas ya, Bu? Iya, karena di sekolah ini sumber belajarnya masih terbatas, kemudian jaringan listriknya juga masih Oke. belum memadai. Kemudian Bu, kira-kira strategi apa Bu untuk melengkapi kekurangan dan siapa yang nantinya akan Ibu libatkan? Untuk melengkapi kekurangan itu yang pastinya nanti saya akan melibatkan teman sejawat saya, misalnya Bu Rizka atau Pak ini pasti. Oke. Jadi pelibatan teman sejawat itu penting ya Bu ya? Iya. Oke. Terutama yang sudah memiliki kompetensi dalam bidang ya, pembelajaran ya, Iya. seperti itu yang pastinya. Kemudian lagi Bu, kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan nih sebagai guru ketika nanti pembelajaran di kelas? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika pembelajaran di kelas itu yang pasti kompetensi sosial dan emosional. Oke, kenapa itu? Kenapa saya ingin mengembangkan kompetensi ini? Karena pastinya kalau kompetensi sosial kan kita harus pintar bersosialisasi dengan siswa. Kemudian kalau kompetensi emosional itu karena kadang kalau kita menemukan siswa yang sulit untuk diatur ya, itu muncul rasa emosi, pengen marah sama siswanya. Nah itu yang pengen saya kembangkan. Oke, berarti saya bisa berkesimpulan bahwa kompetensi sosial di sini Ibu melakukan pendekatan ya Bu, Iya. dengan bimbingan, dengan pendekatan mungkin dengan kedekatan dengan siswa yang akhirnya ya kita bisa memanage emosional kita ya, Iya. ya. Ini berdampak emosional kita, terutama kita di kelas itu selalu menghadapi siswa-siswa yang memang ya tanda kutip agak sulit dikendalikan ya Bu, kadang nggak sabar ya Bu, pengen marah dan sebagainya seperti itu. Oke, luar biasa. Kemudian Bu, bagaimana nih Bu? Dan cara apa atau strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai kompetensi tersebut? Yang pastinya di sini saya berusaha untuk mengenali dan mempelajari ya bagaimana profil dari pelajar itu sendiri, sehingga nantinya gampang bagi saya untuk bisa melakukan pendekatan dengan siswa-siswa. Berarti Ibu mengenali mungkin siapa tahu gaya belajarnya ya Bu? Iya. Mungkin apakah ada kinestetik, audio atau visual seperti itu ya. Oke, kemudian lagi Bu, kira-kira nih kapan Ibu siapnya untuk dilakukan supervisi di kelas? Untuk supervisi di kelas mungkin minggu depan ya Pak, di hari Rabu di kelas musik. Oke, berarti minggu depan siap ya Bu? Yes. Berarti sudah siap juga mempersiapkan segala kelengkapan penunjang dari pembelajaran itu sendiri ya Bu? Salah siap. Oke, jadi luar biasa Bu, di praobservasi ini Ibu sudah mulai menggali potensi-potensi yang Ibu miliki. Mudah-mudahan besok saat observasi Ibu bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan target-target dan strategi-strategi yang telah Ibu paparkan di praobservasi ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bu? Cukup Pak, mungkin hanya itu saja. Oke, itu saja. Demikian Bu, observasi dari saya. Saya harap tetap semangat ya Bu, karena pembelajaran itu sejatinya terus belajar. Kemudian lagi harapan
saya dengan praobservasi ini Ibu semakin banyak mempersiapkan dan menggali potensi-potensi yang Ibu miliki yang nantinya ketika Ibu pembelajaran di kelas ya tadi berpihak pada murid sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Itu dari saya Bu, mohon maaf ketika ada bahasa yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Jadi sebelum kita mulai, cek kehadiran kalian ya. Ahmad Fajar Sodik ada, Andika Sanjaya, Dian Puspita. Tapi sebelum kita masuk ke materi, di sini ada beberapa gambar yang Ibu ingin tampilkan ke kalian ya. Di sini bisa kalian lihat ada gambar apa teman? Gambar. Oke. Pertanyaan dari Ibu, kalian kira-kira tahu tidak langkah-langkah dalam membuat rendang? Ada yang tahu? Ada? Kalau yang gambar kedua, gambar apa? Gambar alat-alat elektronik. Di situ ada kulkas, kemudian ada mesin cuci, ada AC dan lain-lain ya. Nah, pertanyaan yang sama, kira-kira kalian tahu tidak dalam operasionalkan alat-alat ini? Ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, yang gambar ketiga, ini ada gambar orang sedang menari. Nah, kalian tahu bagaimana cara melakukan tarian ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Tahu ya kira? Nah, kan kita juga nggak tahu ya di sini tariannya tarian apa. Nah, kenapa Ibu menampilkan gambar-gambar ini dan menanyakan beberapa kata kepada kalian? Karena itu nanti ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Kemudian ada lagi, ini sering sekali kalian temukan. Karena memang materi kita hari ini erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini namanya apa? Mie. Siapa yang suka masak mie di rumah? Nah, tahu cara masaknya? Tahu. Kalau misalnya bungkus mie ini ya, di belakangnya tidak ada panduan cara memasak mie ini, kira-kira kita bisa nggak masak? Kalau kalian mungkin tahu lah ya, tapi kalau adik-adik kalian yang di bawah kalian mungkin masih bingung ya cara memasak mie ini seperti apa. Tapi karena ada cara penyajiannya atau panduan dalam memasak mie ini tadi, orang yang tidak tahu memasak mie ini jadi tahu. Atau ini juga minuman-minuman saset seperti ini. Ya, di belakangnya juga ada cara penyajiannya atau cara membuatnya. Nah, itu beberapa contoh ya, beberapa contoh yang diberikan ke kalian. Kenapa Ibu kasih contoh itu ke kalian? Karena ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita hari ini tadi adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kalian semua dituntut untuk mampu yang pertama menentukan ciri umum teks prosedur, ya. Kemudian yang kedua mendaftar kata atau kalimat ciri kebahasaan dari teks prosedur, dan yang ketiga adalah menentukan jenis teks prosedur. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, Ibu ingin kita lakukan secara berkelompok. Ya, ini kan kalian sudah duduk bersama kelompok kalian ya. Ini Ibu bagikan kelompok Tasya.
Ya, makasih Tasya. Nah, itu yang dibacakan oleh Tasya itu merupakan salah satu contoh teks prosedur yang cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Apa judulnya tadi? Mematikan komputer dengan benar. Jadi kita matikan komputer itu juga ada caranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita berjumpa lagi ya, Bu. Iya. Oke, berjumpa lagi kesempatan hari ini. Ini adalah pasca observasi ya, Bu. Kemarin sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi, kemudian saya sudah mengamati Ibu dalam kelas, dan ini adalah pasca observasi. Tujuannya adalah saya ingin lebih menggali lagi nih potensi atau hal yang sudah pernah Ibu lakukan di dalam kelas ya, kemarin ya. Karena tugas saya hanya mengamati saja ya, Bu. Selebihnya Ibu yang tadi yang bereksperimen di dalam kelas, kemudian berinteraksi dengan siswa dalam pembelajaran kemarin memang sangat luar biasa, Bu. Di dalam kelas dengan metode-metode pembelajaran strategi yang sedang Ibu lakukan dalam kelas. Namun di sini saya ingin menanyakan kembali, Bu. Harapan apa, Bu, yang ingin dicapai dan atau didapatkan dari diskusi kita hari ini? Harapan saya ya, yang ingin saya capai dan mendapatkan dari diskusi ini, saya mampu menerapkan model atau metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Jadi harapan yang dicapai itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Tadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian, Bu, di pasca observasi ini dan setelah saya observasi kemarin, Ibu, perasaannya apa nih, Bu, setelah diobservasi? Setelah dilakukan observasi di kelas ini, perasaan saya lega, Lega, tenang. tenang. Ya. Dari observasi itu akhirnya saya bisa tahu di mana letak kelebihan atau kekurangan saya, misalnya kalau ada kekurangan yang harus saya perbaiki itu seperti apa. Oke, jadi bahan refleksi diri ya, Bu, ya, supaya kedepannya bisa melakukan tindak lanjut dalam perbaikan dari sistem pembelajaran yang di kelas ini. Kemudian, Bu, kira-kira rencana atau perbaikan pada saat praobservasi apakah sudah tercapai nih, Bu, setelah diobservasi? Perbaikannya sih sudah tercapai ya Pak, tapi tetap saja kita harus komitmen melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti ketika di kelas kita bisa maksimal. Oke, luar biasa ya, Bu. Jadi dari praobservasi kemarin dan setelah diobservasi ya, supaya kedepannya lebih maksimal lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian, Bu, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Ya, tujuan pembelajarannya ini kemarin alhamdulillah sudah tercapai. Anak-anak di kelas sudah mampu menemukan ciri-ciri dalam pembahasan dari teks prosedur. Kemudian, Bu, hal yang sudah baik apa, Bu, yang telah dicapai pada pembelajaran sudah dilakukan? Ya, hal baik ya, hal baik yang sudah dicapai pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas ini, saya sudah mampu ya menggunakan metode atau model pembelajaran berbeda dan mengontrol kompetensi sosial dan emosional saya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu capai di praobservasi tercapai ya, Bu. Di mana Ibu sudah mulai belajar sabar ya, Bu, ketika menghadapi siswa-siswi di kelas yang memang tadi asik misalnya, atau misalnya kecenderungan misalnya ribut saat pembelajaran di kelas. Oke. Kemudian lagi, Bu, hal apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Hal yang masih perlu diperbaiki ketika proses pembelajaran di kelas pastinya pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Di situ saya harus terus belajar bagaimana bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Di berdiferensiasi ya, Bu, yang terus perbaiki pelajari gitu kan. Karena berdiferensiasi itu ada profil belajar siswa ya, Bu. Iya. Nah, sebelumnya kita tuh melakukan investigasi dulu tentang gaya belajar siswa, apakah termasuk kinestetik
audio visual seperti itu ya Bu. Iya. Jadi yang pasti itu tadi namanya pembelajaran diferensiasi, ada pembelajaran yang berjenjang ya Bu seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana Bu rencana perbaikan apa yang akan Ibu lakukan? Rencana perbaikan yang akan saya lakukan ya sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, yaitu saya berusaha melakukan investigasi profil pelajar seperti apa. Oke, jadi investigasi ya Bu, karena investigasi itu kita nggak hanya tiba-tiba kita melihat oh siswa ini audio, ya siswa ini visual ya Bu, jadi butuh waktu yang lama ya Bu. Namanya investigasi berarti kan kita mengusut sampai tuntas, mungkin bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, anak ini kecenderungan seperti apa, kita belajar di rumah seperti itu ya Bu. Oke, luar biasa sekali. Kemudian lagi Bu, kapan nih Bu rencana perbaikan itu akan dilakukan? Rencana perbaikan itu pastinya akan secepatnya saya lakukan. Jadi tidak menunda waktu ya Bu, Iya. karena ini menyangkut tentang masa depan siswa ke depannya ya Bu, Iya. terutama dalam memperbaiki sistem pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira targetnya akan dicapai berapa lama nih Bu? Targetnya yang akan saya capai kira-kira tidak lebih dari 1 bulan. Oke, jadi tidak lebih 1 bulan. Dalam 1 bulan ini mungkin Ibu bisa melengkapi tentang tadi kelemahan-kelemahannya ya Bu, atau misalnya mempersiapkan sarana-sarananya penunjang dari pembelajaran itu. Oke. Kemudian Bu, siapa yang akan dilibatkan Bu? Atau siapa yang akan membantu dalam mencapai target? Yang saya akan libatkan dalam mencapai target saya yang pastinya rekan sejawat saya. Rekan sejawat ya Bu. Jadi rekan sejawat ini yang pastinya yang memiliki kompetensi ya Bu, dalam hal misalnya metode pembelajaran atau yang memberikan masukan terhadap Ibu. Mungkin nanti bisa melakukan peer teaching dulu ya Bu. Jadi saling mengkoreksi dulu ya seperti itu. Oke. Kemudian apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Tidak ada Pak, cukup. Cukup ya Bu. Oke. Jadi setelah saya melakukan observasi kemarin, observasi sampai pas observasi hari ini, antusias Ibu ini sangat luar biasa ya Bu, terutama khususnya untuk memperbaiki pembelajaran, apalagi pembelajaran belajar pada murid. Ya artinya bahwa Ibu tadi saya simpulkan pembelajaran diferensiasi ini hal yang akan selalu dipelajari ya Bu, terutama bagian dari menganalisis investigasi profil belajar siswa. Ya mudah-mudahan ya Bu dari observasi yang telah kita lakukan hari ini dapat membawa manfaat bagi saya dan bagi Bu Emi khususnya gitu kan, artinya kita saling bisa menggali potensi masing-masing dan bisa memperbaiki kinerja kita dalam kelas. Khususnya kita sebagai pemimpin pembelajar, artinya kita lah yang memiliki peran penting di dalam kelas untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya, khususnya tadi pembelajaran yang tidak berpihak kepada murid itu harus kita sisihkan ya Bu gitu kan. Terutama tadi kompetensi yang Ibu gali adalah kompetensi sosial dan emosional, pendekatan dengan siswa, kemudian lagi tadi membimbing siswa dan sampai menahan sabar yang kepada siswa. Karena tadi ketika kita punya kompetensi itu secara tidak langsung kita memberikan kompetensi juga kepada siswa kita Bu, supaya siswa kita ini nanti sabar juga gitu kan menghadapi kita atau sabar mengikuti pembelajaran kita, sehingga proses transfer ilmu, proses transfer karakter itu bisa tercapai dengan jelas. Oke, mungkin bisa dari saya Bu. Sekali lagi mohon maaf ya Bu, ketika di observasi sampai pasca observasi ada tutur kata yang tidak berkenan, mungkin ada seolah-olah terkesan menggurui, tidak ada ya Bu. Kita lagi sama-sama belajar. Oke, ini sistem coaching ya Bu. Jadi kita sama-sama saling menggali potensi. Itu saja dari saya Bu. Saya Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.